Halo learners, selamat datang di video tutorial cara menggunakan aplikasi Duolingo. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah mudah untuk belajar bahasa menggunakan aplikasi yang sangat populer ini. Yuk simak caranya sampai selesai. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu unduh aplikasi Duolingo dulu di ponsel masing-masing. Jika kalian pengguna iOS, maka download di App Store. Bagi yang pengguna Android, maka kita downloadnya di Play Store. Nah, di video kali ini karena saya pakai Android, maka kita download di Play Store. Oke, kita masuk di Play Store dulu. Kemudian langsung aja search dan ketik Duolingo. Nanti itu langsung muncul dan teman-teman bisa langsung pilih Duolingo. Habis itu langsung kita install dulu. Kalau sudah download, langsung aja kita masuk di aplikasinya. Nah, di sini bagi yang sebelumnya sudah pernah menggunakan Duolingo, maka bisa aja langsung klik aku sudah punya akun. Tapi bagi pengguna pertama, kita baru mau buat akun, jadi kita klik ayo mulai dulu. Yes. Jadi sebelum mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman isi. Langsung aja klik lanjutkan. Nah, ini dia pertanyaan pertama, yaitu apa yang ingin kamu pelajari. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan bahasa yang bisa kita pelajari di aplikasi ini. Karena di video ini khusus penggunaan Duolingo dalam belajar bahasa Inggris, maka kita pilih aja bahasa Inggris. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu dari mana kamu tahu tentang Duolingo. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Oke, anggap aja nih kita tahu dari TikTok. Langsung aja lanjutkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di sini tujuannya yaitu untuk menentukan level penggunanya. Jadi tergantung kalian. Jika kalian merasa baru mau memulai belajar bahasa Inggris, maka kalian bisa pilih yang pertama. Oke. Selanjutnya di bagian ini Duolingo mau tahu alasan kenapa kita ingin belajar bahasa Inggris. Di sini ada banyak alasan, jadi tergantung kalian alasannya apa. Baik, selanjutnya ini kita diminta untuk menentukan target belajar masing-masing. Apakah kalian ingin kategori santai, berarti itu bisa 3 menit per hari. Nah, kalau kita pilih 3 menit per hari, maka targetnya ada 25 kata di minggu pertama. Itu beda-beda ya, setiap target belajar ada yang 50 kata, ada yang 70 kata, tergantung dari target belajar yang sudah diatur. Nah, agar Duolingo bisa mengingatkan kita untuk belajar, maka kita perlu mengaktifkan notifikasi. Di sini langsung aja kita aktifkan. Jadi nanti Duolingo akan mengingatkan kita untuk belajar. Nah, di bagian sini kita diberikan gambaran dalam waktu 3 bulan itu apa aja yang bisa dicapai. Ada berbicara, mengembangkan kosakata, dan kebiasaan belajar. Ini bisa kita lanjutkan aja. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk menentukan mau mulai belajar dari mana. Ini ada pilihannya, bisa kalian pilih tergantung dari kemampuan masing-masing. Selanjutnya, jika semua pertanyaan tadi sudah terjawab, kemudian kita langsung diarahkan untuk mengerjakan soal. Nah, ini jenis-jenis soalnya ada banyak ya, beragam. Bisa dilihat lebih jelasnya lagi di buku panduan. Nah, keuntungan dari aplikasi ini, kalau kita salah, itu kita dikasih jawaban yang benar. Nah, kemudian nanti di akhir itu kita dikasih kesempatan lagi mengerjakan soal yang tadi sebelumnya kita salah gitu. Jadi kita bisa mengerjakan ulang. Jadi setiap selesai mengerjakan soal ini, kita diperlihatkan ada berapa banyak XP yang kita dapatkan, seberapa bagus kita mengerjakan soal, dan juga seberapa cepat. Jadi kita langsung dikasih hasilnya. Nah, jadi soalnya tadi itu ibaratnya pemanasan dulu. Nah, baru kita bisa mulai ke soal latihan rutin. Nah, ini bisa dilihat kalau kita rajin latihan setiap hari, maka ini namanya streak ya. Jadi streak kita akan bertambah.
Tapi kalau kita lewatkan sehari saja, maka itu akan terulang lagi dari awal gitu. Nah, di bagian sini kita disuruh lagi menentukan target belajar, apa mau 7 hari dulu, 14 hari dulu, atau tergantung ya. Nah, supaya kita bisa memantau progres kita belajar bahasa Inggris, sebelumnya kita disuruh dulu untuk buat akun. Nah, ada beberapa forum yang harus kita isi. Yang pertama itu mulai dari umur, kemudian nama, di sini boleh nama panggilan saja. Lanjutkan, selanjutnya ada alamat email. Ingat ya, alamat emailnya yang sudah terdaftar. Kemudian terakhir kita diminta untuk buat kata sandi. Nah, kalau sudah buat profil, maka kita sudah bisa memantau progres belajar kita. Ini ada beberapa fitur-fitur premium ya, berbayar, tapi kita tetap bisa akses yang gratisnya. Jadi ini tampilannya, soal-soalnya ini ada banyak ya, bisa kalian lihat apa-apa saja yang dipelajari di setiap unitnya. Bisa dibuka, ini ada simbol seperti gambar buku di ujung kanan atas. Nah, itu gunanya kita bisa lihat apa-apa saja sih yang dipelajari di setiap bagiannya. Jadi ini tampilan profil kita. Jadi ada nama, kemudian ada ID juga. Nih, kita di sini bisa saling follow ya. Jadi bisa dihubungkan dengan kontak person yang ada di device kalian. Jadi kita belajar di Duolingo itu kayak main game. Nah, di sini ada level-levelnya. Level pertama itu ada penembak jitu. Jadi kita punya target gitu, itu kayak ada penghargaannya. Kalau kita sudah mengerjakan soal 1 sampai 5, berarti kita masuk kategori penembak jitu. Dan masih banyak lagi nih, bisa dilihat ya. Ini bakal kebuka kalau kita sudah mencapai target. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa Inggris. Mengenai detailnya bisa kalian lihat di buku panduannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.